Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan selamat menonton. Kita lanjutkan kajian kita, melanjutkan bicara masalah yang berkenaan dengan pembersihan qalbu, pembersihan hati atau ilmu tauhid. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dan kita berharap ilmu-ilmu yang kita ketahui tentu dalam rangka kita beramal. Jadi ilmu adalah untuk diamalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi supaya kita mendapat hasil manfaat dari ilmu yang kita peroleh, tentu kita amalkan. Kalau kita sudah tahu tentang masalah ilmu tauhid, ilmu ketuhanan, tentu kita berusaha untuk berbuat dengan sebaik-baiknya di atas petunjuk dari Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sebelum kita lanjutkan, karena kajian kita berlanjut terus, tentu kita harus matangkan bagaimana dari awal-awalnya supaya kita tidak ragu di dalam berbuat, bertindak dan mengamalkan dalam melaksanakan ibadah. Jadi sebelum kita membersihkan qalbu, kita bersihkan secara syariat. Apa contohnya? Berwudu. Membersihkan secara rohaniah, secara hakikat, yaitunya pelaksanaan ibadah. Kalau seandainya secara syariat kita sudah membersihkan, cara membersihkannya itu adalah pelaksanaannya itu dinamakan dengan thariqah. Jadi berusaha kita untuk membersihkannya. Karena antara syariat, thariqah, hakikat dan ma'rifat tidak bisa dipisahkan. Itu konsep kajian ilmu tauhid. Tidak ada pilah-pilahnya, tidak ada. Karena ada orang yang menyatakan, oh ini pandangan syariat, oh ini pandangan hakikat, oh itu orang thariqah tuh. Jadi kalau orang thariqah berarti bukan orang syariat ya. Itu tidak benar. Jadi keempat-empatnya tidak boleh dipisahkan. Syariat, thariqah, hakikat dan ma'rifat itu tidak bisa dipisahkan. Nah itu istilah yang dipakai dalam kajian ilmu tauhid, ilmu-ilmu tasawuf. Nah, jadi ilmu tasawuf itu adalah ilmunya. Untuk mengamalkan ilmu tasawuf itu namanya thariqah. Nah gitu, thariqah, jalan, dan menyatakan metode. Nah, kalau dalam hadis kan thariqah ilal jannah, kan gitu. Man salaka yaltamisu bihi ilman, siapa yang menempuh suatu jalan, thariqah itu jalan. Nah gitu. Ada jalannya dengan zikirnya 1000, ada jalannya zikirnya 33, ada zikirnya itu 100, ada zikirnya itu pagi dan petang. Itu jalannya. Nah gitu. Untuk apa? Untuk bermakrifat, ma'rifatullah. Nah kayak gitu. Tujuan kita apa?
mencari hakikat yang sebenarnya. Kita tidak akan bisa sampai kepada Allah kalau kita tidak bertariqah, berjalan menuju kepada Allah. Jadi sekali lagi, jangan dipisah-pisah, jangan dipilah-pilah. Semuanya harus digabungkan. Oh, ini ahli syariat saja, ini ahli tariqah saja, dia pasti bersyariat. Dadanya. Karena di mana dia dapat? Tentu aturan-aturan Allah. Jadi jalurnya itu seperti itu. Makanya latihan-latihan pembersih kolbu itu, jadi kolbu kita itu harus dilatih. Sedangkan kita akan lomba saja, main voli, kita akan lomba gitu kan. Bukan di hari-harinya itu kita latihan, tapi sebulan, setahun sebelumnya kita latihan dulu. Asmaul Husna besok kita lomba, bukan besok kita latihan. Setahun, 2 tahun sebelumnya kita latihan. Kita nanti akan ketemu dengan Allah, kita latih. Nah gitu. Terang Bu? Nih. Jadi agar kita jangan ragu lagi dengan aturan-aturan yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sepanjang itu latihan-latihan itu berbagai macam tantangan, rintangan, hambatan, beraneka ragam gangguan, dan kita harus hadapi itu. Kadang timbul malih untuk sholat, kadang adu-adu saya penghalangnya, banyak rintangannya. Sanggup tak kita menghadapi itu? Mulai awal bayi wirid adu saja yang halangannya. Kau latihan lah, kau lintang lah, kau panen lah dan segala macamnya. Halangan ini, halangan itu. Jadi kita berharap, kita mohon kepada Allah agar kita selalu istiqomah. Maka kita latih, kita bersihkan kalbu kita. Membersihkan kalbu tidak semudah membersihkan dalam pandangan syariat. Karena membersihkan kalbu itu gawainya, kajiannya sudah kajian thariqah dan hakikat. Nah gitu. Jadi tentunya membersihkan dari sifat hasad itu kan bukan hal yang mudah. Iri dan dengki, membersihkan dari suuzon itu kan bukan hal yang mudah. Awalnya biasa assalamualaikum, berbuat yang tidak baik, membuang, meninggalkan itu berat. Ah itulah Babu benar. Jadi kalau ada ragu boleh kita diskusikan. Jadi kita sudah masuk ke arena kajian kita kalbu. Jadi agar kita tetap supaya tidak salah kaprah, salah pemahaman, tentu kita ikuti proses kajian tersebut. Kadang ada orang yang menyalahkan, dia dah tahu banyak gitu, yang menyerang, oh kajian tauhid itu salah, tasawuf itu dah benar, thariqah itu salah. Yang benar siapa? Yang benar mana? Dia juga tidak munculkan. Dia hanya juga menyerang-nyerang. Padahal dia tidak tahu. Makanya kalau seandainya kita tidak mengetahui tentang sesuatu, lebih baik kita tidak berkomentar tentang sesuatu tersebut agar tidak kita salah dalam menyampaikan berita kepada orang lain. Banyak itu di media-media, banyak itu serangan-serangan. Thariqah itu sase, tasawuf itu sase, nah gitu.
Bisa saja orang yang menyatakan sesat itu dia tidak paham, dia tidak ngerti, atau ilmunya tidak nyampe ke sono, gitu. Oh, Rasulullah tidak ada berbuat seperti itu katanya. Memangnya dia hidup di zaman Rasul. Jadi ini yang penting kita luruskan pemahaman-pemahaman seperti itu, karena kita juga masuk ke YouTube, jadi orang-orang dunia juga menilai dan menganalisanya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi bersihkan kalbu kita agar kita bisa lebih hebat, lebih mendekat, lebih diijabah, lebih terang. Perumpamaan sudah sering kita contohkan, kita sampaikan. Hati manusia itu bagaikan kaca. Imam Ghazali juga menyatakan seperti itu. Kalau kaca itu dibersihkan terus 5 kali sehari semalam dibersihan, dicuci 5 kali sehari semalam, insya Allah bersih. Gitu. Itulah sholat, itulah wudhu. Kalau 60 tahun, 50 tahun kaca tersebut tidak pernah dibersihkan, tidak pernah dilap, dia saja, dia pasti akan kotor, tidak akan bisa memantulkan cahaya. Qalbu itu nur, bagaikan nur, cahaya. Jadi hati orang beriman itu bagaikan kaca. Kaca itu nanti kalau ditembakkan cahaya ke sana, dia akan memantulkan cahaya. Nah, kalau kaca tersebut kita biarkan kotor, maka cahaya ditembakkan itu dia tidak akan bisa memantulkan. Ini Allah yang menyampaikan, Innallaha la yanzuru, sesungguhnya Allah tidak memandang ila ajsadikum, jasadmu, gagah awak, cantik awak, hebat awak, Allah tidak lihat itu. Bentuk rupa wajahmu, parasmu, gantengnya atau bagaimananya, walakin yanzuru, tetapi Allah melihat, memandang amalikum, qulubikum wa amalikum, hatimu dan amal perbuatanmu. Makanya dalam kajian ilmu tauhid kata Allah di dalam hadis qudsi, engkau selalu memperindah, memperbagus, mempercantik tilikan pandangan manusia. Itu kata Allah. Tilikan pandangan manusia. Tilikan itu artinya nanti nampak saja. Nah gitu. Pandangan manusia. Ya rumah, ya harta, ya bentuk tubuh, ya kegagahan awak, kecantikan kita. Tapi engkau tidak memperindah, memperbagus tilikan dan pandanganku, kata Allah. Mana tilikan pandangan Allah? Qalbu, orang beriman, hatinya orang beriman. Makanya dalam hadis dijelaskan qalbul mukmin, hatinya orang beriman itu baitullah, rumahnya Allah. Masya Allah. Mohon maaf, ini tinjauan ilmu tauhid. Jadi hati-hati orang beriman itu yang dipilih, yang dipandang selalu oleh Allah. Makanya Rasulullah itu bukan tidak, tetapi dikontrol terus, ada remote kontrolnya dari Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka benar Allah menyatakan, pada aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang selalu menyucikan jiwanya dengan amal-amal soleh yang dikerjakan semasa hidup. Wa qad khaba man dassaha, merugilah orang-orang yang selalu mengotorinya. Jadi kita berharap sepanjang hidup kita jangan sampai hati kita itu nanti tergolong namanya qalbun marid, hati yang sakit,
Kalau dibagikan sakit hati. Nah, gitu. Ada namanya qalbun mayit, hati yang mati. Alhamdulillah. Kalau hati yang mati itu sudah lain ceritanya itu. Tapi bagaimana qalbu kita hidup? Dengan apa? Dengan amal soleh. Kalau ada amal soleh tidak bisa. Nah gitu. Jadi hati manusia itu selalu berubah-ubah. Iman manusia itu selalu berubah-ubah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Jadi selalu kita bersihkan qalbu kita, jangan sampai kita kotori, jangan sampai kita nodai, karena tak kala kita wafat semua akan dipertanggungjawabkan, termasuk qalbu kita itu. Hati kita ini juga akan dipertanggungjawabkan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilman." Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada ilmu pengetahuan tentang itu. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaranmu, wal basar, penglihatanmu, wal fuad, hatimu. Nah, jadi hati tadi. Kullu. Jadi ada kullu di sana. Tiap-tiap kana anhu mas'ula, itu semua akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya. Nah, jadi termasuk hati awak akan ditanya. Makanya hati-hati kita, jangan sampai hati kita itu merusak pergaulan kita, silaturahmi kita dengan tetangga, dengan orang lain, dengan suami, dengan anak, dengan istri, dengan siapa saja. Makanya kata Hakim, jagalah hati. Ibu, ibu ya, ada yang bertanya, Bu, boleh? Jadi itu dalam rangka kita menjaga hati kita. Kalau hati itu dibaca 2 kali, hati-hati. Ngece hati-hati, bicara hati-hati, kemudian melihat sesuatu hati-hati. Motornya di situ. Nanti penggeraknya itu, kalau sudah alat gerak itu semua organ tubuh. Kalau hati kita mencari ke situ, dia akan melihat, dia akan merasa, dia akan mendengar. Jadi kehidupan itu seperti itu. Seluruhnya remote kontrolnya itu adalah qalbu, dalam hati. Makanya innabil jasadu kullu mudghah, di dalam jasad anak Adam itu adalah segumpal darah. Idza saluhat saluhat jasadu kullu, kalau bagus, baik, rancak yang segumpal itu, maka akan baiklah yang dikerjakannya, hasilnya, parangainya, perbuatannya. Wa in fasadat jasadu kullu, kalau rusak maka akan rusak pula akibat dan efek sampingnya. Ala wa ya qalbu, ketahuilah yang segumpal itu, kata Rasul, adalah hati. Jadi bicara masalah hati itu sangat penting sekali kita perhatikan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita bersihkan selalu, tentu mengikuti aturan syariat, mengikuti aturan-aturan thariqat, dalam rangka kita adalah berma'rifat dan mencari yang sebenarnya hakikat, yaitu yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai salah ulang dalam memahami sesuatu. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Ada komentarnya Pak? Boleh? Ini kan sudah membahas bicara masalah hati. Memang tak boleh mengantuk-antuk awaknya. Hati-hati kebencian gitu. Tak boleh dari itu dulu. Boleh, kalau ada yang ditanyakan boleh, jangan dari itu. Tapi
Yang jelas pemahaman kita, silabi kita sudah mengarah ke pembersihan qalbu. Karena pembersihan itu tidak sama dengan pembersihan yang syariat, yang lagi, yang nampak-nampak. Ini kotor bisa kita cuci. Selendang, baju, mukena kotor bisa kita cuci. Banyak deterjen pencucinya. Kalau hati yang kotor, tidak bisa. Jangan coba-coba nanti pulang dari sini minum deterjen 3 kilo, masuk SPH, bisa mati dari bikinnya. Itu dulu corona ulang. Tapi gimana cara membersihkannya? Nah itulah dia. Dengan amal soleh. Kullu syai'un sakalatun, banyak zikir. Tiap-tiap sesuatu ada alat pencucinya. Wasamatul qalbu zikrullah, membersihkan hati zikir. Dan lain dari itu. Nah gitu. Zikir itu banyak macamnya. Bukan hanya satu. Baca Al-Quran dianggap zikir, karena Al-Quran itu az-zikra juga. Baca subhanallah zikir, astagfirullah zikir. Zikir itu maknanya mengingat. Zikrullah, ingat ke Allah. Zikrul maut, ingat akan kematian. Itu. Kalau kata awak di rumah awak ini awak zikir, iyo dalam pemahaman bahasa konteks zikir secara luas. Tapi zikir fil baiti, ingat di rumah. Tapi ruang lingkup kajian kita adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Subhanallah, zikir. Astagfirullah, zikir. La ilaha illallah, zikir. Gitu. Alhamdulillah, zikir. Banyak. La haula wala quwata, zikir. Gitu. Jadi tidak harus satu saja yang kita baca. Banyak bisa kita baca. Yang penting qalbu jangan kosong. Itu penting kan? Karena kita sudah masuk hari mengisi. Kalau kosong, nanti ada yang lain mengisi. Kembali dia yang sifat-sifat takhalli itu oleh yang 10 itu asal iri, dengki, suzon, buruk sampo itu kurang di ya cuma itu menghayal turun amal ngaji saya tidak kenyang orang mengaji itu kenyang kenyang itu makan gitu. Jadi yang penting kita bagaimana jangan bersuzon temannya. Gitu. Jadi sifat yang 10 itu sudah kita bahas, dibuang lagi, masukkan yang 10 lagi. Gitu. Dan itu sudah kita kupas begitu panjang lebarnya. Hasad, iri dengki, suuzon, kibir, ujub, riya, sumah, suka cari nama, bakhil, kikir, kemudian hubul mal, cinta dunia, tafahur itu suka membanggakan diri. Itu dibuang katanya tuh. Nah kalau dibuang yang 10 itu nama metodenya takhalli, membarasihan. Nanti barasihan dari sifat-sifat yang ada di dalam diri, sifat yang buruk. Gitu. Namanya sifat syaitania. Kalau bahasa Jawa sifat kesetanan. Gitu. Rata-rata kan itu yang memotori yang ada di dalam diri manusia itu. Jadi kalau kita buang, kita hindarkan, insya Allah kita akan selamat. Maka berarti sudah kosong. Kalau sudah kosong, isi lagi, masukkan yang baiknya. Apa yang baiknya? Ada namanya taubat, ada namanya khauf. Khauf itu rasa takut selalu kepada Allah. Ada namanya ikhlas, ada namanya syukur, banyak selalu kita bersyukur. Ada namanya sabar, ada namanya kita zuhud. Zuhud itu bukan tidak perlu dunia, menjadikan dunia sebagai sarana untuk taqarrub ilallah. Gitu. Ada namanya redho. Redho itu menerima apa saja yang diberikan
sedikit redo nang elok ataupun yang gak elok dalam pandangan awak. Nyo kadang-kadang awak redo menerima nang elok dalam pandangan awak, yang gak elok dalam pandangan awak gak redo. Kadang timbul musibah maratok marawang-rawang menampik dado sampai pingsan lo dibuat no. Itu dah redo namanya itu. Ndak ikhlas tu. Nah, gitu. Hati-hati kita. Jangan sampai itu merusak qalbu kita. Ada tawakal namanya. Tawakal itu serahkan semuanya kepada Allah, tapi usaha dulu. Jangan tak ada usaha. Aku nyarah lah. Iya, aku nyarah kamu. Udah usaha belum? Malah punya. Itu udah tawakal tu dong. Konyol lah mau itu. Gitu. Usaha maksimal mungkin. Wajib baca, datang tarawih, giat laksanakan ibadah, taat kepada Allah. Nah, gitu. Usaha maksimal. Nah, baru ada namanya mahabbah, cinta karena Allah, cinta ke anak, cinta ke cucu, cinta ke suami, ke istri, ke masjid, ke harta, ke benda, tapi jangan melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Nah, gitu. Bapak Ibu, contohnya, apakah Nabi Ibrahim itu tidak cinta kepada anaknya? Siapa anaknya yang disembelih itu? Siapa Bu? Ismail. Apakah tidak sayang beliau kepada anak? Sayang. Apakah tidak cinta kepada istri yang sedang hamil besar? Ibu ya, ditinggal di sebuah lembah. Apakah tidak cinta beliau? Tidak sayang beliau. Sayang, cinta. Tapi kecintaan kepada Allah tidak mengalahkan kecintaan kepada istri dan anak. Kalau saya beli kata Allah, saya beli. Tinggalkan kata Allah, lesan dan mana saja tinggal. Begitu. Itu perintah Allah. Kalau perintah Allah, jangan emosi. Kau meninggal istri karena emosi itu tak mau. Nah, gitu. Karena berat tak bisa. Makanya salah satu talak itu dah jatuh kalau dalam keadaan marah. Gitu. Marah bodoh berlebihan. Itu tak boleh. Itu motor syaitan. Jadi sebab itu beliau cinta kepada anak, cinta kepada istri. Karena cinta kepada anak, makanya perintah Allah itu jauh lebih utama dari segala-galanya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Kemudian termasuk zikrul maut, ingat akan kematian. Jadi selalu kita banyak ingat akan kematian. Bukan kita tidak perlu hidup, tapi kita mempersiapkan, karena kita pasti akan mati dadanya. Kama saja lari, kama saja melak, kematian akan datang. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kama saja kamu lari karena takut dari maut, walau ke dalam benteng yang sangat kokoh, dia pasti akan menjumpaimu. Jadi maka timbul konsep kematian bukan untuk ditakuti, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk mati itu sendiri. Masuk waktunya? Hah? Oh, Masya Allah. Iya, gak apa-apa. Yang jelas diperingatkan kita, waktu hampir masuk. Nah, gitu. Jadi, Bapak Ibu, rahimahumullah, tahalli mengisi dengan 10 sifat, perbaiki akhlak, isi dengan sifat-sifat terpuji, mendekat kepada Allah. Dengan apa mendekat? Dengan ibadah. Elok bana parangai, sopan santun, akhlak bagus, tidak tangguh mendapat pujian di masyarakat, sembahyang tidak, sholat tidak muat.
berjalan, itu yang thariqah itu, berjalan menuju kepada Allah. Tidak bisa indah. Salah besar kalau ada yang beranggapan, oh tidak perlu sholat itu doh. Awak kan elok, memang elok itu bisa menjamin? Tidak. Al-Kahfi 110, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan sholihan." 110. Amal soleh tidak ada dari itunya. Apalagi sholat. Sholat itu kan perintah Allah. Nah gitu. Innal ladzina yastakbiru, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri an ibadati, dari menyembah kepadaku, saya dahulul jahannam dakhirin, dia akan masuk ke dalam neraka dengan hina-hina. Orang yang takabur, orang yang sombong dari menyembah kepadaku, sombong basis itu dan mau sholat. Nah gitu. Jangan bangga lo bagi orang yang mau sholat deh. Ambo dan sembahyang kesakilan caranya. La ilaha illallah. Itu namanya istidraj. Yang irfan galoi. Kai kalau masuk dalam jombong. Muncul apa di kain, tapi di luar dari ada membanang, ada apa itu? Di lomba dari muncul pada kain itu, istidraj namanya itu. Pasti tidak ada. Suatu saat akan diambilkan. Demikian. Masuk dalam no, sedang wali. Masya Allah. Jangan, mohon sekali kepada umat Islam, jangan merasa senang, bangga, damai, merasa aman. Awak banyak harato, banyak rezeki, pangkat banyak, jabatan banyak, ilmu banyak, tetapi kita tidak dekat kepada Allah. Jangan bangga itu. Namanya istidraj. Azab musibah yang diulur, itu kasih itu, yang diulur, yang pasti tiba. Tujuan Allah bahas supaya dia tahu baik. Biarlah mudah-mudahannya taubat. Alurnya dong, bakal 5 kosong itu baru. Diulurnya dari enggak, mungkin disuaman, enggak ya dong. Disuaman, enggak ya dong. Model itu sayangnya Allah kawan tak. Tidak dia ada ke masjid dong. Tidak dia sholat dong. Ngeri itu Bapak Ibu, ngeri, bahaya itu. Berat. Awak api dunia untuk rokok sedia dah, tidak tahu ada. Kalau tahu coba lah, dijual dengan Allah. Tidak tahu ada tanah Allah. Itu baru tukang rokok dapinya lo. Makanya benar Allah menyampaikan, pelihara dirimu, keluargamu dari api neraka. Begitu sayangnya Allah ke awak. Alam muda itu. Jadi mari kita datang istiqomah, Bapak Ibu, umat Islam semuanya, jangan sampai goyah. Jadi orang kata ini isu hari kiamat lah, yang ibadah jangan sampai lupa. Hanya itu yang bisa membuat keselamatan hidup kita. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Tidak bisa hasanah fil akhirah kalau tidak diusahakan di dunia ini. Tidak bisa. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jamaah rahimahumullah. Jadi sudah masuk ke arena thariqah, berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lalui syariatnya, aturan-aturan Allah. Al-haqqu min rabbikum al-hukum bikum ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah.